Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang pertidaksamaan kuadrat, part kedua, tentang bentuk umum dan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, dalam bentuk akar dan bentuk nilai mutlak. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk syarat-syarat pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk akar, itu akar fx kurang dari akar gx, akar fx lebih dari akar gx, akar fx kurang dari sama dengan akar gx, akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Nah, di mana untuk fx-nya dan gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh kurang ya. Kemudian, untuk syarat pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk nilai mutlak. Nah, untuk bentuk umumnya itu nilai mutlak sama dengan akar x kuadrat. Nah, jika mutlak X kurang dari A, maka X lebih dari negatif A, X kurang dari A. Jika mutlak X ini kurang dari sama dengan A, maka X-nya itu lebih dari sama dengan negatif A, X kurang dari sama dengan A. Nah, jika mutlak X lebih dari A, maka X lebih besar A atau X kurang dari negatif A. Nah, jika mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, itu tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan bentuk akar. Akar 4 min 2X kurang dari akar X ditambah 3 adalah, nah maka penyelesaiannya, dikarenakan ini bentuk akar, jadi kita mengkuadratkan kedua ruas. Meskipun ini kedua ruasnya berbeda, misalnya dalam ruas kiri itu akar, ruas kanan itu tidak berbentuk akar. Tetap saja harus dikuadratkan karena untuk menghilangkan akarnya. Nah, langsung saja, ini sudah diakarkan, maaf, sudah dikuadratkan, maka hilang akarnya, kemudian menjadi 4 negatif 2x kurang dari x tambah 3. Nah, maka kita pindah ruas-ruaskan. Misalnya di sini ada x, di sini juga ada x. Pindahkan menjadi negatif 2x dikurangi x kurang dari 3 dikurangi 4. Nah, kita operasikan, maka hasilnya menjadi x lebih dari 1/3. Nah, lanjut. Tentukan sudah ya, udah ketemu X-nya itu lebih dari 1/3. Nah, ini untuk HP yang pertama. Nah, dikarenakan ini kedua ruasnya itu diakarkan, maka kita buat lagi nih. Yang pertama itu ruas kiri dulu, 4 dikurangi 2X lebih dari sama dengan 0. Maka X menjadi kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Dikarenakan di sini 4, kita pindah ruaskan dulu ke sini menjadi negatif 4. Di sini negatif 2X berarti lebih dari sama dengan negatif 4. Kita pernah ruaskan lagi, negatif X lebih dari sama dengan negatif 4/2. Nah, dikarenakan ini X-nya itu negatif, kita berikan kedua ruasnya itu negatif, maka tandanya juga menjadi berubah. Nah, lanjut ke sini, X tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tidak berubah ya, karena di sini hanya penjumlahan. Jadi, kita rumuskan saja. Jadi, X lebih besar dari sama dengan negatif 3. Nah, kita buat garis bilangan, di mana di sini ada negatif 3, ada 1/3, 1/3 lebih kecil ya daripada 2, dan 2. Nah, lihat di sini. Di sini X-nya itu lebih dari 1/3. Kita seperti kemarin ya, bisa dicoba-coba. Nah, di sini langsung saja eh, ke, ke garis bilangannya. Di sini saya menemukan ternyata yang lebih dari X-nya lebih dari 1/3 itu ke sebelah kanan. Kemudian X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti ke sebelah kiri. Kemudian X-nya lebih dari sama dengan negatif 3, sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa dicoba ya di rumah untuk mensubstitusikan ke ketiga ruas ini. Oke, lanjut. Nah, maka HP-nya itu adalah atau himpunannya itu adalah X di mana X lebih dari 1/3, X kurang dari sama dengan 2. Kenapa menggunakan sama dengan? Karena di sini bundarannya penuh, di sini bundarannya kosong. Kenapa penuh? Penuh karena ini menggunakan sama dengan. Kalau misalnya kosong, ini tidak menggunakan sama dengan. Jadi cuma kurang dari, lebih dari. Nah, kalau misalnya menggunakan ada sama dengannya, berarti kayak lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, begitupun seterusnya. Cuma ada. Kemudian, contoh soal yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nilai mutlak X dikurangi 5 kurang dari 8 adalah. Nah, di sini kita bisa lihat dari syarat-syarat pertidaksamaan kuadrat bentuk nilai mutlak. Di sini kurang dari, kita lihat di sini kurang dari, maka X lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Di sini A-nya itu 8 dan X-nya itu ini, yang di sini. Maka di sini kita keluarkan dulu nilai mutlak yang ini, garis-garisnya menjadi X dikurangi 5 lebih dari negatif 8 kurang dari 8. Nah, di tengah ini harus menjadi X sama dengan. Maka
Di sini berarti kita harus menjumlahkan 5 ya yang di dalamnya, maka di sini juga ruas kiri dan ruas kanannya juga harus ditambahkan 5. Di sini hilang, menjadi X-nya saja. Di sini negatif 8 ditambah 5 menjadi negatif 3. Di sini 8 ditambah 5 menjadi positif 13. Nah, maka jadi HP-nya itu X, di mana X lebih dari negatif 3, X kurang dari 13. Nah, teman-teman paham ya? Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 1/2 X tambah 6 lebih dari sama dengan 9 adalah, kita lihat lagi di syarat-syarat pertidaksamaan kuadrat bentuk nilai mutlak. Di sini itu lebih dari sama dengan, berarti di sini lihat, di sini, berarti yang ini ya, menggunakan X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, di sini A-nya itu 9 dan X-nya itu yang di sini, yang bentuk mutlaknya. Nah, tinggal kita masukkan, berarti yang X-nya itu diganti menjadi 1/2 X ditambah 6 lebih dari sama dengan 9, atau 1/2 X ditambah 6 kurang dari sama dengan negatif 9. Kenapa negatif 9? Karena di sini lihat di syaratnya. Nah, kita pindah ruaskan yang 6 ini, kita operasikan dulu ya yang ini. 6-nya pindah ke sini menjadi negatif, berarti 9 dikurangi 6 yaitu 3. Di sini sisa yang 1/2 X. Jadi 1/2 X lebih dari sama dengan 3. Nah, kemudian di sini kan kalau misalnya mau ke sini kan, kalau misalnya di sini pembagian, ke sini berarti dikali. Maka jadi X lebih dari sama dengan 3 kali 2. Jadi X lebih dari sama dengan 6. Sudah, ruas sebelah kiri, kemudian ruas sebelah kanan. Tadi sudah sampai sini ya. Kita pindah ruaskan 6-nya ke sebelah kanan. Berarti negatif 9, negatif 6. Ditambahkan menjadi negatif 15. Di sini masih ada 1/2 X. Kita buatkan menjadi X kurang dari sama dengan negatif 15 kali 2/1. Dikarenakan ini pembagian, dipindahkan menjadi perkalian. Kemudian, kita kalikan negatif 15 dikali 2, yaitu negatif 30. Maka HP-nya itu adalah X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 30 atau X lebih dari sama dengan 6. Lanjut. Contoh soal yang selanjutnya, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 7 kurang dari 2X dikurangi 2. Nah, dikarenakan ini kedua ruasnya itu mutlak, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. X dikurangi 7 kuadrat dikurangi 2X dikurang 2 kuadrat. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan jilo jipat atau cara lain. Untuk jilo jipatnya seperti ini. Ini X dikurangi 7 seperti ini ya. X kurangi 7. Nah, misalnya ini X ya. X. Nah, di sini kali ke sini, di sini juga kali ke sini. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Nah, seperti itu. Boleh teman-teman mencoba di rumah ya. Nah, untuk hasilnya itu X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49. Kurang dari 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 4. Nah, di sini kita satukan dulu yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Semuanya sudah menjadi X kuadrat. Di sini positif menjadi negatif 4X kuadrat. Di sini negatif 8X menjadi positif 8X. Di sini plus 4 menjadi negatif 4. Kemudian kita operasikan yang sama, yang sejenis. Di sini X kuadrat ada juga X kuadrat. Jadi X kuadrat dikurangi 4X kuadrat yaitu negatif 3X kuadrat. Di sini ada X sama dengan X. Menjadi negatif 14 ditambah 8 yaitu negatif 6X. Di sini ada positif 49 dikurangi 4. Berarti hasilnya positif 45 kurang dari 0. Nah, di sini agar menyederhanakan biar tidak terlalu besar, dibagi negatif 3. Nah, dikarenakan ini dibaginya negatif 3, maka si tandanya juga berubah menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 lebih dari 0. Kita faktorkan, di mana hasilnya itu X kurangi 3 atau X ditambah 5. Maka jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Maka HP-nya itu X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 3. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada latihan soal. Bisa teman-teman dikerjakan di rumahnya masing-masing, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Thanks sudah menonton. Kalau kalian punya ide materi, butuh penjelasan soal lain, atau ada yang ingin ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar saja ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.